Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Enun Sokra. Saya berasal dari unit 3. Jadi di sini tuh saya akan menjelaskan sedikit tentang mata kuliah Ulumul Quran. Yang akan saya presentasikan tentang yang ijaznya Al-Quran. Nah, yang dapat kita ketahui, di dalam ijaznya Al-Quran terdapat 10 poin nih. Nah, poin pertama, kemujizatan Al-Quran. Kedua, syarat-syarat kemujizatan Al-Quran. Tiga, beberapa aspek kemujizatan Al-Quran. Nah, keempat, macam-macam kemujizatan. 5, gaya bahasa Al-Quran. 6, uslub-uslub Al-Quran. 7, keistimewaan uslub Al-Quran. 8, ayat-ayat sebagai contoh keistimewaan dan keindahan uslub Al-Quran. 9, hakikat kemujizatan Al-Quran. 10, i'jaz dan pembuktian ilmiahnya. Nah, baik. Sekarang saya akan menjelaskan poin ketiga, yang mana poin tersebut adalah tentang aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Nah, yang kita ketahui nih dari aspek-aspek kemujizatan Al-Quran. Nah, kita harus mengetahui dulu sebelumnya, apa itu Al-Quran? Nah, Al-Quran adalah firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi kita, Rasul kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang mana beliau memberikan sebuah pedoman bagi manusia, khususnya umat Islam, untuk terarah hidupnya. Nah, dari zaman sekarang hingga zaman akhirat nanti. Nah, yang dapat kita ketahui juga, Al-Quran memiliki aspek kebahasaan yang nggak bisa tertandingi. Yang terdapat di dalamnya itu tidak bisa kita tandingi, mengenai fenomena yang belum terjadi, bahkan yang baru terjadi, bahkan yang akan diketahui setelah abad ke-20. Nah, kita juga harus tahu nih pembagian aspek-aspek Al-Quran. Pembagian aspek Al-Quran 4. Ada yang tahu? Nah, pertama aspek asyarfah, yaitu pemalingan. Ibnu Ishaq Ibrahim An-Nazam, ulama ahli kalam, berpendapat bahwa kemujizatan Al-Quran terjadi dengan cara asyarfah, pemalingan atau disebut pemalingan. Menurut An-Nazam, maksud dari asyarfah adalah Al-Quran memalingkan perhatian orang-orang Arab dari menandingi Al-Quran. Padahal sebenarnya mereka mampu untuk menandinginya. Di sini letak kemukjizatan Al-Quran menurut An-Nazam. Nah, kita ambil poin ya dari sini. Di sini sebenarnya itu orang Arab itu bisa menandingi bahasa-bahasa dalam Al-Quran, tetapi Allah memalingi semua, memalingi Al-Quran agar tidak bisa menandinginya, gitu. Disitulah terdapat kemujizatan Al-Quran. Kita sambung ya. Senada dengan itu, Al-Murtada dari aliran Syiah berpendapat bahwa Allah telah mencabut dari mereka ilmu-ilmu yang diperlukan untuk menghadapi Al-Quran, agar mereka tidak mampu membuat yang seperti Al-Quran, tidak bisa menandingi Al-Quran. Jadi Allah itu mencabut kenikmatan dari mereka, itu menurut aliran Syiah. Nah, kalau menurut Abu Ishaq Ibrahim An-Nazam, dia berpendapat bahwa Allah itu tidak mencabut, tapi Allah itu memalingkan. Dan kita lanjut aspek kedua, yaitu tentang aspek balaghah, keindahan bahasa. Nah, jadi Qadi Abu Bakar Muhammad Ibnu Tayyib Al-Baqani dalam kitabnya Ijazul Quran dan At-Taqrib wal Irsyad berpandangan bahwa bahasa Al-Quran yang digunakan dalam Al-Quran dipandang sebagai bahasa yang istimewa. Nah, bahasa yang istimewa, di situ ya terdapat kemujizatannya Al-Quran, baik dari segi gaya bahasa, susunan kata-katanya, maupun ketelitian redaksi yang digunakannya.
keindahan bahasa Al-Quran jauh melebihi keindahan bahasa yang disusun oleh para santri Arab. Nah, dapat kita pahami bahwasanya penyusunan Al-Quran itu sangat-sangat indah, sangat bagus, yang mana santri Arab aja nggak bisa menandingi keindahan bahasa Al-Quran. Kita lanjut aspek ketiga, yaitu aspek kandungan isinya. Perihal aspek kandungan isi Al-Quran secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu berita tentang hal-hal gaib dan hal isyarat-isyarat ilmiah. Nah, di sini kita dapat simpulkan bahwasannya kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran terbagi dua, yaitu hal-hal yang gaib. Yang kedua, isyarat-isyarat ilmiah. Gitu. Di sini kita juga harus berbangga sebagai mahasiswa teknologi informasi. Kenapa? Sebenarnya jurusan kita ini juga terdapat di dalam Al-Quran, tetapi tidak menerang dijelaskan. Nah, dari ilmiah, isyarat-isyarat ilmiah inilah yang kita dapat sebagai kesimpulan bahwasannya segala yang terjadi di masa generasi saat ini berasal dari Al-Quran. Nah, yang pertama nih, perihal berita gaib. Isi kandungan Al-Quran banyak menginformasikan tentang berita gaib yang terjadi sebelumnya, yaitu berita tentang orang-orang terdahulu, juga berita gaib yang akan terjadi sesudah turunnya wahyu. Jadi di sini tuh hal-hal gaib, Al-Quran itu menjelaskan semua masa-masa lalu tentang hal gaib yang dan tentang orang-orang terdahulu, dan kita mengetahui ya gimana sejarahnya dulu itu ya dari Al-Quran, dari cerita-ceritanya Al-Quran. Jadi kita mengetahui gimana contohnya nih, bagaimana perjuangan Rasulullah saat dicaci maki oleh orang Quraisy gitu. Nah, itu juga kita ketahui dari Al-Quran. Yang kedua, adapun perihal isyarat-isyarat ilmiah. Nah, isi kandungan Al-Quran banyak menginformasikan tentang permasalahan ilmiah yang mungkin hanya diketahui oleh para ilmuwan. Ayat-ayat Al-Quran yang sudah dibuktikan kebenarannya melalui penemuan di bidang pengetahuan alam. Nah, yang saya simpulkan tadi, beruntunglah kita menjadi mahasiswa TI yang mana kita mempelajari semua yang tidak ada pada zamannya, yang hanya diterangkan sedikit. Mungkin yang diterangkan di dalam Al-Quran tapi belum ada di zaman dahulu, dan sekarang kita buktikan bahwasanya apa yang diceritakan dalam Al-Quran juga ada di masa yang akan datang. Nah, kita lanjut nih, aspek keempat, yaitu aspek kesempurnaan syariatnya. Nah, syariat Islam menunjukkan bentuk yang paling sempurna jika dibandingkan dengan bentuk perundang-undangan maupun yang pernah ada di dunia ini. Selain itu, syariat Islam yang diakui sebagai syariat yang sesuai dengan kebutuhan manusia, karena berasal dari pencipta manusia itu sendiri. Sedangkan tujuan utamanya untuk membebaskan manusia dari dunia gelap gulita menuju dunia yang terang menerang. Nah, kita ambil poin nih dari kesempurnaan syariatnya. Jadi di dalam Al-Quran kita mendapatkan kebutuhan ajaran, pembelajaran seluruhnya. Nah, yang kita dapat Al-Quran. Bahkan dalam keseharian kita juga kita dapati dalam Al-Quran. Nah, jadi kita harus mengetahui nih syariat-syariat yang terdapat di dalam Al-Quran agar menjadi pedoman manusia. Karena sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Quran suci, Al-Quran Al-Baqarah ayat 257. Nah, kita bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah waliyul ladzina amanu yukhrijunahum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Yang berarti Allah melindungi orang-orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah syaitan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan atau kekafiran. Mereka itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Itu arti dari surah Al-Baqarah ayat 257. Nah, dapat kita simpulkan syariat yang terdapat dalam ayat Al-Quran tersebut, yaitu Allah itu melindungi hamba-hambanya. Melindungi hamba-hambanya dari kegelapan atau kekafiran kepada cahaya iman. Adapun aspek kemujizatan yang terdapat di dalam buku pengantar ulumul Quran. Jadi, yang pertama nih, susunan bahasa yang indah berbeda dengan setiap susunan bahasa yang ada dalam bahasa orang Arab. Orang-orang Arab. Saking indahnya bahasa Al-Quran, susunannya itu tidak ada yang bisa menandinginya. Dan yang kedua, adanya uslub-uslub yang aneh yang berada dalam semua uslub-uslub bahasa Arab. Selanjutnya, sifat agung, luar biasa yang tidak memenuhi baik seorang makhluk untuk mendatangkan hal yang sama. Jadi tidak ada seorang makhluk pun yang bisa mendatangi kemujizatan atau sifat agung yang terdapat dalam Al-Quran. Tidak ada makhluk yang bisa menandingnya. Jadi keistimewaan Al-Quran. Misalnya bentuk undang-undang yang detail, lagi sempurna, yang melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Nah, Al-Quran itu juga bisa kita sebut sebagai perundang-undangan nih, karena di situ juga terdapat persyaratan bagi umat Islam yang harus kita penuhi sebagai umat Islam. Nah, dan itu juga lebih sempurna dan melebihi setiap undang-undang manusia buat. Gitu. Selanjutnya, menggambarkan hal-hal yang gaib yang tidak diketahui kecuali wahyu. Terus, tidak bertentangan dengan pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya. Jadi ada hal-hal yang umum, hal-hal yang kita ketahui tersebut tidak, jika melenceng, kita bisa lihat dalam Al-Quran. Karena yang di dalam Al-Quran itu tidak bisa menandinginya. Tidak bisa, tidak bisa bertentangan gitu. Selanjutnya, menepati janji dan ancaman yang dikabarkan Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu terdapat banyak sekali janji Allah kepada umatnya, dan Al-Quran itu tidak pernah mengingkar, selalu menepati janji. Selanjutnya, adanya ilmu pengetahuan yang terkandung di dalamnya. Jadi ilmu-ilmu yang kita ketahui sekarang tersebut itu berasal dari Al-Quran. Selanjutnya, memenuhi segala kebutuhan manusia. Jadi kebutuhan kita sebagai umat Islam terdapat di dalam Al-Quran. Yang terakhir, berpengaruh kepada hati pengikut dan musuh. Berpengaruh kepada hati pengikut dan musuh. Dengan berakhirnya saya menjelaskan tentang ijaznya Al-Quran, dan juga ada di dalam buku Ulumul Quran tentang aspek kemujizatan Al-Quran. Berakhir pula penjelasan dari presentasi saya. Jadi mohon maaf bila banyak kesalahan yang terdapat dengan saya, kesalahan dari saya sendiri, kebenaran dari Allah, dan saya juga lagi dalam masa pembelajaran. Mohon maaf, sekian dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.